Kasih. Ini, ini sudah ya recording ya ini ya. Ya sampun, makasih ya Mas. Oke. Kita belajar analisis real ya, jangan sampai saya salah. Apakah layarnya kelihatan? Kelihatan Mas. Oke. Jadi seperti yang sudah direncanakan sebelumnya, kita akan belajar tentang analisis real ya. Jadi nanti fokusnya di sini adalah mencoba menyelesaikan soal analisis real di paket sebelumnya gitu. Ya, perkenalkan nama saya Agung, saya alumni Indonesia juga, saya angkatan 2017, jadi sudah setahun mungkin saya lulus, dan sekarang saya sedang di UND begitu. Oke, saya mulai dari sub yang pertama, nanti barangkali kalau ada yang tidak jelas boleh bertanya begitu ya, atau suara saya tidak begitu jelas. Yang pertama kita mulai dari titik-titik istimewa. Jadi di dalam suatu himpunan, di sini kita punya beberapa titik, sebenarnya ada banyak sekali ya, tapi saya berpacu pada soal yang diberikan. Yang pertama paling tidak kita akan kenal apa itu titik limit, apa itu titik terasing, dan apa itu titik batas gitu. Jadi sesuai definisi di analisis real, titik limit itu adalah anggota dari bilangan real. Pertama ini dulu ya. Jadi titik limit dari suatu himpunan bisa saja di luar dari anggota himpunan tersebut. Tidak harus anggotanya ya. Pokoknya siapapun itu bilangan real, maka dia bisa menjadi calon dari titik limit. Nah, bilangan real yang seperti apa? Titik limit adalah bilangan real yang memenuhi pertidaksamaan ini. Nah, pertidaksamaan ini tuh maksudnya apa? Jadi kalau kita ingin menyatakan bahwa satu titik itu adalah titik limit, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa titik itu untuk setiap persekitarannya bila diiriskan dengan himpunan yang diberikan, kemudian dikurangkan dengan titik yang dipilih itu bukanlah suatu himpunan kosong. Ini cukup ribet untuk notasi formal. Coba saya berikan ilustrasinya seperti ini. Misalkan kita punya satu himpunan begini, ini himpunan. Misalkan ini titik 2, ini 3, ini interval buka di antara 2 dan 3, maka isi dari himpunan ini berada di antara 2 dan 3. Saya akan tunjukkan bahwa salah satu titik di sini, misalkan saya pilih titik 2 tambah 3 bagi 2, 2,5 ya, 2,5 itu 5/2. Saya akan tunjukkan bahwa titik 5/2 ini adalah titik limit dari himpunan A. Nah, untuk menunjukkan bahwa titik 5/2 ini adalah titik limit, maka kita harus bisa menunjukkan bahwa sebarang persekitaran yang akan kita bentuk. Misalkan saya punya persekitaran sejauh ini ya, sejauh ini. Ya, kita katakan ini sejauh epsilon begitu. Maka dia juga akan tembus di sini sejauh epsilon. Nah, tentu koordinat yang di kanan adalah 5/2 ditambah epsilon, yang di kiri 5/2 dikurangi epsilon gitu. Nah, kita harus bisa menunjukkan bahwa daerah persekitaran ini ya, dari 5/2 min epsilon sampai 5/2 plus epsilon, ini kalau kita iriskan dengan himpunan A yang mana? Yang ini tadi, interval 2 sampai 3, berarti irisannya yang mana? Ya yang ini, kalau kita iris. Kemudian kita harus kurangkan dengan C. C itu siapa ya? Titik yang kita pilih. 5/2, berarti 5/2 nggak ikut. Itu bukanlah himpunan kosong. Apakah benar? Iya. Jadi ada banyak sekali titik di sini. Nah, karena ada banyak sekali titik di sini, untuk setiap persekitaran epsilon, maka kita dapat simpulkan bahwa titik 5/2 ini adalah titik limit. Konsepnya seperti itu. Nah, tetapi terkadang penyelesaian soal tidak sesederhana itu. Karena untuk menyelesaikan kita harus bisa menjamin epsilonnya itu siapa. Gitu. Itu masalahnya. Oke. Kemudian kedua, kita kenal dengan namanya titik terasing. Saya rasa kalian semua sudah belajar ini semua. Ini hanya mengulang saja. Titik terasing. Kalau titik limit itu adalah sebarang bilangan real, maka titik terasing haruslah anggota himpunan ya. Jadi tidak boleh di luar anggota himpunan. Maka kalau kita punya interval 2 sampai 3, titik terasingnya haruslah berada di dalam interval 2 3 itu. Nggak boleh yang lain. Titik terasing adalah anggota himpunan A yang bukan merupakan titik limit. Jadi kalau kita punya satu himpunan di sana, maka yang bukan titik limitnya adalah titik terasing atau kita sebut sebagai cluster point, begitu kan? Cluster point ini bagian titik limit ya. Kalau titik terasing itu layer begitu. Nah, persisnya secara matematis kita katakan suatu titik dikatakan terasing apabila
X, ya, titik itu adalah X, anggota dari himpunan A yang memenuhi persamaan ini. Apa persamaannya? Ya karena bukan titik limit, maka sebenarnya sama dengan ini, tapi ini hanya pindah ruas saja kan. Jadi untuk ada persekitaran dengan jari-jari epsilon yang bila kita iriskan dengan A itu sama dengan X itu sendiri. Atau sebenarnya ini kan ekspresi dari ini ya, hanya dipindah ruas saja. Itu kan sebenarnya kalau saya mau tuliskan persekitaran dengan jari-jari epsilon dari titik X diiriskan dengan A, kita potongkan dengan si X, itu sama dengan himpunan kosong. Nah, kan sebenarnya seperti itu. Jadi benar-benar negasi ya, sangat negasi saja. Kita hanya mengubah dari tanda tidak sama menjadi tanda sama dengan. X-nya dipindah ke kanan sehingga jadi seperti ini. Jadi sederhananya titik terasing adalah anggota yang bukan merupakan titik limit, seperti itu saja. Kemudian terakhir ada titik batas. Ya. Titik batas, suatu titik dikatakan titik batas jika untuk sebarang persekitaran dengan jari-jari epsilon memuat titik A dan A komplement. Jadi dalam hal ini, kalau misalkan kita anggap 2 itu titik batas, maka nanti kita harus bisa menunjukkan bahwa sebarang persekitaran dari titik 2 itu paling tidak memuat satu anggota dari himpunan A, yaitu 2, 3, dan himpunan A komplement, yaitu bilangan real kecuali 2, 3. Begitu. Itu secara teoretik. Saya rasa kalian semua sudah paham betul karena sudah diajar. Oh ya, kelas ini yang ngajar siapa ya? Bu Manu, Mas. Oh, Bu Manu, Prof Manu sendirian berarti ya? Ya lumayan. Tapi untuk sekarang biasanya baik kelas A, C maupun U sekarang soalnya sudah disamaratakan sih sejak tahun berapa itu sudah disamaratakan. Jadi nggak ada bedanya. Cuma kalau kelas U biasanya pakai bahasa Inggris itu aja bedanya. Tapi secara materi sama, dan ini juga saya pakai bukunya Bu Manu dan buku yang aslinya. Jadi Bu Manu itu kan menerjemahkan bukunya Robert G. Bartle itu yang diterjemahkan. Oke. Nah, selanjutnya kita coba mengerjakan soal ini. Ini saya adopsi dari soal yang 2021-2022 ya. Jadi soal yang pertama itu kita diberikan satu himpunan A yang subset dari himpunan bilangan yang isinya adalah ini. Pertidaksamaan nilai mutlak X kuadrat min X lebih dari 0 lebih kecil sama dengan 2. Nah, himpunan ini kita sebut sebagai himpunan A. Soalnya yang pertama tentukan himpunan semua titik limit, yang kedua tentukan semua titik terasing, dan yang ketiga tentukan semua titik batas. Itu terasing ya, bukan tersaing setelah input. Nah, seperti yang sudah saya berikan definisi sebelumnya, nanti kalian bisa buka kembali, nanti saya share filenya saja. Titik limit dan titik terasing dan titik batas sudah saya berikan definisinya. Tetapi kita tidak dapat dengan mudah memakainya saja. Karena apa? Karena himpunan A ini adalah masih misteri isinya siapa. Karena masih memuat pertidaksamaan. Kita perlu tahu dulu A itu isinya siapa. Nah, meskipun ini kelihatannya gampang, tetapi banyak sekali yang salah karena apa? Di sini ada nilai mutlak ya. Jadi untuk menyelesaikan nilai mutlak, kita perlu mencari dengan definisi nilai mutlak. Seperti biasa, nilai mutlak X kuadrat min X itu bernilai X kuadrat min X andaikan dia positif, dan kebalikannya X min X kuadrat andaikan dia negatif. Saya rasa Anda semua sudah cukup paham bagaimana memecah ini. Kemudian kita akhirnya mendapat interval X lebih kecil sama dengan 0 atau X lebih dari sama dengan 1. Sebaliknya, sisanya ya jelas X di antara 0, 1. Nah, kasus yang pertama, andaikan yang atas, maka kita pakai yang X kuadrat min X. Ya, X kuadrat min X lebih kecil sama dengan 2. Oh ya, kita abaikan dulu lebih dari 0. Ya, sementara kita abaikan, nanti kita pertimbangkan. Setelah kita mengabaikan lebih dari 0, maka kita peroleh pertidaksamaan seperti ini, dipindah ruas saja, kita faktorkan, kita peroleh nilai X di antara negatif 1 dan 2. Karena syarat awal tadi X lebih kecil sama dengan 0 dan X lebih dari 1, atau X lebih dari sama dengan 1, setelah kita iriskan, akhirnya kita peroleh ini. X berada di antara negatif 1, 0, atau X berada di antara 1, 2. Nah, itu belum selesai ya. Kasus yang kedua, andaikan X itu berada di interval 0,1. Kalau X berada di interval 0,1, maka kita pakai yang bawah, yang X min X kuadrat. Kita pindah ruas juga, duanya pindah ke kiri, atau X min X kuadrat, saya pindah ke kanan, saya balik semua. Perhatikan ya, tanda di sini berubah karena saya balik menjadi ke kanan, saya putar ke kiri. Gitu. Terserah Anda bagaimana mengerjakannya, tapi nanti bisa dilihat kembali bagaimana kerjaan ini. Nah, tetapi saya tidak ingin memfaktorkan ini. Kenapa? Karena pertama ini faktornya bukan bilangan bulat, susah. Ya bisa sih pakai rumus ABC, tapi terlalu lama. Dan saya tidak perlu itu. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan bahwa ini kan lebih dari sama dengan 0. Berapapun nilainya ini pasti lebih dari sama dengan 0. Kenapa? Karena kita dijamin ya, kuadrat dari satu bilangan minimal 0.
dan 7/4 positif, maka 7/4 ditambah 0 ya pasti lebih dari sama dengan 0. Akibatnya apa? Akibatnya setiap X yang ada di sini memenuhi persamaan ini, pertidaksamaan ini. Sehingga X yang kita pakai yang mana? Ya X yang syarat, yaitu 0 lebih kecil X lebih kecil 1. Nah, kemudian antara kasus 1 dan kasus 2 itu kan hubungannya disjungsi. Kalau disjungsi berarti kita gabung intervalnya. Sehingga dari min 1 sampai 0, 1 sampai 2, dan 0 sampai 1. Sepintas ini langsung ya, min 1 sampai 2 begitu langsung. Tetapi kita harus mempertimbangkan bahwa tadi kita mengabaikan 0 lebih kecil dari nilai mutlak X kuadrat min X. Itu akan terjadi ketika X-nya 0 dan X-nya 1. Ya masukkan aja. Ini kalau 0, 0 min 0 ya 0. Kalau 1, 1 min 1 ya 0. Nah, akibatnya apa? Akibatnya kita tidak boleh mengambil titik 0 dan 1. Sehingga hasil akhirnya kita peroleh A adalah himpunan seperti ini. Yaitu interval buka min 1, 0, digabung interval buka 0, 1, digabung interval buka 1, 2. Oke. Sampai sini kira-kira bisa dimengerti atau ada yang perlu diklarifikasi ya? Mas, mohon maaf, Mas. Bagaimana? Itu apa ngajarinya agak pelan-pelan ya, Mas. Ya, ini soalnya kelas U ya. Enggak, agak kecepatan ini tadi. Oke. Ada nggak kira-kira yang, tapi ini betul masalah menyelesaikan ini ya, masalah menyelesaikan pertidaksamaan ini sebenarnya materi SMA gitu. Untuk menyelesaikan bab subbab ini. Yang mencari siapa anggota A, itu kan sebenarnya kita hanya bermain-main dengan nilai mutlak dan pertidaksamaan. Oke. Tapi kira-kira sampai sini ada nggak yang ditanyakan ini yang bagaimana menemukan X? Soalnya menurut saya kalau ini saya rasa kalian sudah cukup paham ya bagaimana menentukan ini. Ini kan yang jadi masalah biasanya mahasiswa bingungnya di sini, yang kasus kedua ini. Ini karena difaktorkan nanti bilangnya tidak bulat sehingga cukup lama, cukup panjang dan menyita waktu. Nah, pengalaman saya ujian analisis real itu sebenarnya bukan soal yang susah, tapi jawabannya yang panjang. Sehingga waktunya habis gitu. Sehingga saya sarankan kalau mengerjakan ujian analisis, kalau memang harus benar-benar pintar-pintar mencari jalan pintas. Seperti ini kita sebut sebagai jalan pintas ya. Karena kita bisa menyelesaikan tanpa tahu lebih mendalam gitu. Itu salah satu jalan pintas dalam analisis real. Oke, kita akhirnya peroleh himpunan A itu isinya ini. Interval buka min 1, 0, digabung interval buka 0, 1, dan interval buka 1, 2. Oke, saya lanjutkan ya. Nanti kalau ada yang tanya silakan resen atau tulis di kolom komentar atau tanya langsung nggak apa-apa. Nah, saya pernah ingat dulu waktu saya ujian analisis real itu satu soal tentang titik limit itu jawabannya bisa 1 lembar, bisa 2 lembar, tergantung seberapa susah soal yang diberikan. Kebetulan soal yang diberikan di sini cukup susah. Kenapa? Bukan cukup susah ya, tapi cukup membutuhkan effort yang lebih gitu. Panjang banget jawabannya ini sebenarnya. Nomor 1 yang bagian A, titik limit. Kebetulan ini saya hanya memberikan contohnya saja. Jadi kan kita punya himpunan A tadi ya. Negatif 1, 0, digabung 0, 1, digabung 1, 2. Sebenarnya kalau kita perhatikan cirinya, ini kan ada 3 buah, warnanya sama ya, sebentar saya ganti warna hitam. Kita kan punya 3 sebuah interval buka yang sama ya. Min 1, 0, 0, 1, 1, 2. Ketiganya itu sama-sama intervalnya interval buka semua. Jadi artinya apa? Harapan saya hanya memberikan contoh di interval yang kiri, min 1, 0. Harapannya nanti kalian coba yang 0, 1 dan 1, 2. Karena caranya sama persis. Nah, karena definisi titik limit itu adalah sebarang bilangan real ya. Perlu diingat ya, kalau titik limit itu pokoknya X elemen R. Siapapun. Jadi tidak harus anggota himpunan ya. Siapapun bilangan real itu layak untuk kita daftar sebagai titik limit. Dan kita harus membuktikan semua titik-titik itu. Artinya kan itu butuh banyak kondisi. Pertama,
kita harus tunjukkan di sini kan ada interval min 1 0 ya. Berarti kita ibaratnya saya gambar dulu ya secara representatif. Misalkan di sini ada min 1, di sini ada 0, di sini ada 1, di sini ada 2. Nah, kadang mahasiswa itu bingung, di mana saja kita memeriksa. Ada banyak di sini. Berarti ada siapa saja? Ini di sebelah kirinya min 1, berarti ada 1. Di titik min 1 itu sendiri yaitu 2. Kemudian di antara ini kita sudah dapat 3. Di titik 0 ini kita dapat 4. Di antara 01 kita dapat 5. Di titik 1 kita dapat 6. Di antara 12 kita dapat 7. Di titik 2 kita dapat 8. Dan lebih dari 2 kita dapat 9. Jadi kita harus menguji 9 buah titik. 9 buah bukan titik ya, 9 buah kandidat titik untuk menjadi titik limit. Dan ini saya hanya memberikan 1, 2, 3, 4. Jadi kurang 5 lagi. Kurang 5 kondisi lagi yang kalian harus teruskan. Dan caranya kalian copy saja. Copy-nya bagaimana, Mas? Ini misalkan ini titik 1 ya. Titik 1 nanti akan pasti sama dengan titik 3, titik 5, dan titik 7. Kenapa? Karena dia berada di antara interval. Tapi samanya kalian harus mencocokkan ya. Dicocok-cocokkan gitu. Begitupun yang titik 2 akan sama dengan 4, sama dengan 6, sama dengan 8. Nah, ini saya berikan contoh untuk yang kasus yang pertama, yaitu apabila X-nya lebih kecil dari negatif 1. Kalau X-nya lebih kecil dari negatif 1, itu siapa saja? Ya pokoknya lebih kecil dari negatif 1 sampai negatif tak hingga, banyak sekali. Nah, kita akan tunjukkan bahwa dia titik limit atau bukan. Kita harus tahu dulu, kita duga dulu titik limit atau bukan. Siapanya itu, iya. Jadi gampangnya ya, titik limit itu adalah anggota dari himpunan itu bisa jadi batas-batas bisa jadi ya. Kita duga ya, kita nggak benar-benar tahu, duga aja. Karena dia adalah titik ujung interval, maka kita duga dia titik limit. Sehingga nanti yang X sama dengan min 1, nanti kita duga titik limit. Tetapi untuk yang X lebih kecil 1, bisa kita duga titik limit, bisa kita duga bukan. Nah, dugaan itu cukup dianggap lemah di analisis. Kita harus pakai bukti. Kalau kita ingin menyatakan itu titik limit, maka kita harus cari siapa epsilonnya, siapa titiknya. Minimal kan di sini ya. Minimal kita harus bisa, sebentar saya kembali ke slide sebelumnya dulu, biar kalian nggak pusing ya. Ini, kalau kita ingin menunjukkan titik limit, maka kita harus tahu siapa ini. Bukan himpunan kosong itu siapa? Siapa ini? Kita harus tahu. Dan kita harus sebutkan siapa. Tetapi kalau dia bukan titik limit, kita harus cari epsilonnya berapa. Nah, itu dua hal yang berbeda ya. Kalau bukan titik limit, kita harus cari berapa epsilonnya. Kalau titik limit, kita harus cari berapa titiknya. Sehingga dia bukan himpunan kosong. Oke. Untuk yang pertama, untuk X lebih kecil min 1, saya duga itu bukan titik limit. Kenapa? Ya nggak apa-apa, duga aja. Karena dia di luar interval. Dugaan saya seperti itu. Nah, setelah menduga, kita harus membuktikan. Buktinya seperti apa? Kita harus menunjukkan bahwa ada salah satu, setidaknya satu persekitaran, sehingga nanti ekspresi ini benar. Ekspresi yang apa? Persekitarannya diiriskan dengan A dikurangkan X itu himpunan kosong. Itu harus benar. Nah, saya nemu epsilon sama dengan min 1 min X per 2. Yang jadi masalah itu bilangan dapat dari mana? Oke. Saya notasikan seperti ini. Ini min 1, ini 0, ini 1, ini 2. Oke. Misal bilangan X itu ada di sini ya, karena dia kan lebih kecil min 1. Misalkan ini saya pilih X di sini. Oh ya, ini kalau saya nyoret-nyoret kelihatan nggak sih? Jangan-jangan nggak kelihatan. Kelihatan, Mas. Ya. Oke. Ini saya ambil titik X ya, yang di sebelah kiri negatif 1. Berapa? Nggak tahu. Pokoknya pilih aja titik di sana. Oh ya, kalau ngerjakan analisis real selalu pakai ini dulu ya. Jadi kalau punya kalian kertas buram, kerjakannya ini dulu. Jangan langsung ke bukti formal. Kecuali kalian sudah expert. Tapi kalau belum expert harus pakai ini dulu, biar nggak bingung. Tapi jangan ditulis lembar jawaban ini, nggak boleh. Jadi misal kita pilih X di sini, lebih kecil 1, maka kita akan menunjukkan bahwa ada persekitaran sehingga menyebabkan dia kalau diiriskan dengan A, dipotongkan dengan bilangan itu sendiri, harusnya himpunan bilangan kosong. Gampangnya ya ini enggak sih? Ini kan kosong kan? Enggak, kan A itu kan di sini, A itu. Ini kan A. Ya, kecuali ini ya, kecuali titik-titik ini. Jadi secara representatif ini ada kok gitu. Ini kan ada. Nah, setelah kita bilang ada, berapa jaraknya? Jadi berapa jaraknya ini? Sehingga dia tetap di luar sini, di sebelah kiri min 1. Ini kan jaraknya epsilon, ini kan jaraknya epsilon. Nah, siapa? Gampangnya, antara X dan min 1, itu selisihnya berapa sih?
selisih antara min 1 dan X itu berapa? Kemudian gampangnya kita ambil di tengah. Nggak harus ya. Sekali lagi, jawaban dalam analisis real tidak tunggal. Banyak sekali jawabannya. Kalau epsilon ini memenuhi, maka epsilon yang lebih kecil jelas memenuhi. Itu definisi dari analisis real. Jadi kalau saya punya min 1 min X per 2 itu memenuhi, maka min 1 min X per 3 pasti memenuhi. Min 1 min X per 10 pasti memenuhi. Jadi jawaban satu mahasiswa dan mahasiswa lain bisa berbeda dan bisa benar semua. Begitu. Di idenya, kalau min 1 sama X ini kita bisa ambil, kita bisa tarik titik tengah di sini, maka jelas itu pasti di kiri persekitarannya. Nah, siapa sih titik tengah ini? Min 1, saya tulis dulu. Min 1, min X itu adalah jarak dari min 1 ke X. Jadi min 1, min X ini adalah jarak X ke min 1. Itu jaraknya ya. Jarak antara min 1 dengan X. Itu jaraknya min 1 dikurang X. Itu pun sebenarnya kalau di bukunya Bu Manu, itu sudah dianggap aman. Tapi kalau saya baca di buku-buku lain ya, supaya lebih aman, kita bagi 2. Kenapa nggak bagi 2? Ya nggak apa-apa. Bagi 3 ya boleh. Bagi 4 ya boleh. Terserah. Tapi lebih amannya di buku-buku itu biasanya dibagi. Karena kenapa? Kalau saya katakan itu sudah aman, karena sebenarnya ini kan intervalnya buka. Tetapi supaya kan lebih yakin, kita bagi 2 saja. Bagi 3 boleh, boleh. Bagi 4 boleh. Bagi 10 silakan. Nah, jadi jarak yang kita peroleh epsilonnya adalah min 1 min X dibagi 2. Yaitu seluas ini. Jadi sampai siapa nih? Ya sampai sini. Sampai tengah-tengah sini. Nggak nyampe min 1 kok. Oh, berarti di sini. Nah, ini kan jelas ya. Ini jelas kalau diiriskan A kan himpunan kosong. Oh, nggak ada irisannya. Oh, persekitarannya itu di sini. Dan A itu di sana. Ya nggak nyambung. Apalagi dikurangkan dengan X. Jelas kosong. Oke. Oke, jadi itu. Bisa ini nggak ya? Kira-kira ada yang ditanyakan nggak? Oh, berarti yang apa? Yang dia X kurang dari min 1 dia bukan titik limit ya? Iya. Tapi harus ini ya, oke, seperti itu betul. Jadi kita harus bisa membuktikannya. Nah, kalau kamu membantah misalkan enggak Mas, saya nemukan itu titik limit kok. Boleh, tapi buktikan dulu siapa titiknya dan harus sebarang persekitaran. Sebarang epsilon ya. Untuk sebarang epsilon kalian harus menemukan titiknya. Kalau kalian ketemu, berarti jawaban kalian yang benar, punya saya yang salah. Tapi kalau saya yakin nggak ketemu karena ini jelas bukan titik limit. Tapi kalau ketemu nanti kirim di grup gitu ya. Nggak mungkin ketemu sih. Saya dia bukan titik limit, Mang. Cuma nggak mungkin ada 2 kejadian yang terjadi bersamaan. Nggak mungkin suatu titik itu titik limit dan bukan titik limit. Itu nggak mungkin. Oke. Selanjutnya, X sama dengan min 1. Dugaan min 1 ini titik limit. Kenapa? Karena dia ujung interval. Ujung interval biasanya titik limit. Tidak selalu ya, biasanya. Biasanya titik limit. Kita harus membuktikan bahwa dia adalah titik limit. Sebentar. Oh. Nah, sekarang untuk X sama dengan min 1. Saya gambar lagi. Susah kalau nggak gambar ini. Ini min 1, 0, 1, 2. Sekarang titiknya adalah ini. Saya harus bisa buktikan bahwa sebarang jarak yang saya ambil di sini, maka dia harus berada di himpunan A. Dan kalau saya potongkan dengan si X, X-nya siapa? Min 1. Saya catat ya, X-nya min 1. Kalau saya potongkan dengan si A, saya hapus min 1, setidaknya ada satu anggota, bukan himpunan kosong. Itu idenya. Gambarnya secara apa namanya representatif, kita punya 2 gambar. Kenapa? Pertama, di sini terpotong ya, himpunan A itu terpotong di titik-titik ini. Maka kita harus hati-hati di sini. Misal, saya ambil di sini, shred begitu ya. Ini jaraknya epsilon, ini jaraknya epsilon. Maka jelas ini koordinatnya min 1 plus epsilon. Yang kiri min 1 min epsilon. Jelas kalau min 1 min epsilon sampai min 1 ini jelas nggak ada A-nya ya, jelas bukan. Tapi kita masih punya harapan yang di sebelah kanan, yaitu antara min 1 sampai min 1 plus epsilon. Ada harapan di sini. Kecuali kemudian kita potongkan min 1-nya. Min 1-nya nggak boleh. Karena tadi harapannya persekitarannya itu kita potongkan, kita iriskan dengan si A. Kita hilangkan si min 1-nya, min 1 saja. Itu bukanlah himpunan kosong. Itu harapannya. Nah, kita harus tahu siapa. Titiknya itu siapa.
Oke. Andai kan kita ambil epsilon di sini, jelas titiknya minimal inilah, gitu kan. Minimal inilah, minimal inilah. Nah, itu siapa? Gitu. Ya jelas min 1 plus epsilon per berapanya. Kita harus ngecek. Nah, ini saya sudah hadirkan min 1 plus epsilon per 2. Beda ya. Ini epsilon per 2, bukan min 1 plus epsilon dibagi 2. Ini berbeda karena tadi masalah jarak, sekarang saya masalah titik itu ditambahkan jarak. Jadi kalau di sini min 1 plus epsilon, maka min 1 plus epsilon per 2 itu berada di sini. Titik ini min 1 plus epsilon per 2. Itu titik itu. Saya katakan titik itu sebagai titik C. Min 1 plus epsilon per 2 itu berada di interval ini. Min 1 plus epsilon per 2 itu anggota dari A, dia juga anggota dari persekitaran, dan dia bukan min 1. Kenapa? Ya epsilon pasti positif, berarti pasti ada beda ya dari 1. Tetapi kita harus hati-hati. Kenapa? Kalau saya ambil epsilon sama dengan 4, apa yang terjadi? C-nya akan menjadi min 1 ditambah 2. 1. 1 itu nggak boleh. Kenapa? Karena 1 bukan anggota A. Nah, hati-hati di sini. Epsilon 4 nggak boleh. Epsilon 2 nggak boleh juga. 2 bagi 2, 1, min 1, 0. Kalau epsilonnya 1, boleh. Kalau epsilonnya min 2, nggak ada epsilon min 2 ya. Epsilon harus positif. Nah, kita harus hati-hati. C itu jangan sampai titik-titik kosong ini. Karena kalau titik-titik kosong ini bukan anggota A, nggak boleh ya. Sehingga saya batasi. Saya harus membatasi bahwa untuk sebarang epsilon, ada C ini, tetapi kalau epsilonnya itu 2, 4, 6, dan lebih dari 6, maka bukan ini. Kenapa? Karena mengakibatkan bisa titik-titik potongnya tadi. Nah, kalau 2, 4, 6, dan lebih dari 6, siapa? Ambil saja min setengah. Dari mana idenya? Mana not saya tadi? Nah, kalau minimal dia berapa tadi? 2 ya. Paling kecil 2 ya. Oke, paling kecil 2. Andai kan dia 2, 4, 6, dan seterusnya. Kalau saya ambil epsilon 2, 4, 6, dan seterusnya, maka saya paling kecil min 1 ditambah 2 itu 1. Berarti persekitarannya pasti ada di sini kan? Ini kan persekitarannya. Nah, berarti kan min setengah ada di sini. Nah, titik ini kan bukan min 1, anggota A, dan anggota persekitaran. Makanya saya pilih min setengah. Kalau ada yang nanya, kenapa harus min setengah? Ya nggak apa-apa, terserah. Min 1/4 ya boleh. Yang penting anggota A dan bukan min 1. Setengah boleh. Yang penting di dalam persekitaran ini tadi ya. Itu idenya. Idenya seperti itu. Sehingga saya bisa menunjukkan bahwa ada C-nya. Ada C-nya. Kenapa saya harus pakai C aksen supaya nggak ganti. Pakai huruf lain juga boleh biar nggak membingungkan. Terserah ya. Sama saja. Nah, jadi intinya terkadang yang bikin kita salah adalah kita lupa terhadap titik-titik yang bolong seperti itu, ada titik-titik yang berlubang seperti itu. Nah, selanjutnya, bagaimana dengan X yang berada di interval min 1, 0? Bagaimana dengan X yang ada di sini? Untuk X yang berada di situ, saya duga itu titik limit. Kenapa? Karena dia intervalnya berbentuk kontinu dan berada di dalamnya. Maka saya duga itu titik limit. Kalau saya menduga itu titik limit, berarti saya juga harus menemukan C-nya lagi. Saya nemu C-nya 0 tambah X per 2. Dari mana itu? Oke. Saya lagi-lagi pakai representasi ya. Misal saya punya di sini min 1, 0, seperti itu kan. Ini 1, ini 2. Sekarang saya ambil sebarang titik di sini. Ini titiknya, si X. Gitu. Kalau kita ambil titik X di sini, maka sebarang persekitaran yang kita ambil haruslah memuat suatu titik, bukan X itu sendiri, dan harus anggota dari A. Nah, saya tadi ambil apa tadi? C-nya itu adalah 0 tambah X per 2. Dari mana idenya? Idenya dari sini. Titik tengah antara 0 dan X itu adalah 0 plus X per 2. Jadi ini yang saya ambil ya. X plus 0 per 2. Titik tengah. Jadi kalau kita punya dua titik, X dan 0, maka titik tengahnya adalah X tambah 0 bagi 2. Tentu ini bilangan negatif ya, karena X-nya negatif. Jadi titik ini yang saya ambil. C-nya di sini. Jadi ada ini. Nah, kenapa ada itu? Kita harus bisa menjamin apakah
untuk sebarang epsilon ada titik itu, sepertinya kalau epsilonnya misal saya ambil epsilonnya berapa ya? Ini kan dari sini ya. Misal saya ambil epsilon seperti ini. Epsilon yang cukup besar. Sepertinya saya kurang ini. Karena kalau epsilonnya itu X ya, epsilonnya itu X plus 0 bagi 2, itu kan berarti epsilonnya X per 2. Berarti epsilonnya bergantung pada X, sementara X-nya terbatas ya. Oke, saya berarti harus menambahkan ini. Berarti X-nya ini epsilonnya berapa? Berarti nanti kalian harus juga tambahkan untuk sebarang epsilon kita dapat menunjukkan C-nya itu. Sebentar bagaimana yang hapusnya ini? Sebentar ya, saya hapus dulu. Kok penuh ya? Sebentar. Saya hapus dulu biar enggak oret-oretan semua ini. Malah membingungkan. Terlalu banyak coret-coretan. Oke, saya lukiskan kembali saja. Oke, saya lukiskan. Di sini adalah min 1, di sini 0, di sini 1, di sini 2. Oke. Nah, titiknya kan di sini ya, titik X. Titik X. Nah, X plus epsilon, kita katakan di sini, ini X plus epsilon. Kita katakan di sini, ini X min epsilon. Nah, titik tengah ini adalah X tambah epsilon dibagi 2. Oh, X tambah 0 bagi 2, salah saya. X tambah 0 dibagi 2. Karena ini kan titik tengah dari X dan 0. Titik tengah dari X dan 0 ya, X tambah 0 bagi 2 atau X per 2. Nah, apakah X per 2 itu anggota dari himpunan A? Iya, kenapa? Karena X-nya tadi kan min 1, X 0. Kalau kita bagi 2, 0, min setengah. Nah, ini kan anggota A. Dan X per 2 jelas tidak sama dengan X ya. Karena X-nya bukan 1. Bukan 1. Nggak akan terjadi sini. Nggak akan terjadi X sama dengan X per 2 itu. Di dalam interval min 1 sampai 0. Ya. Karena itu hanya akan terjadi ketika X-nya 0. Dan X-nya kan bukan 0. Ini kan kesamaan terjadi ketika X-nya 0. Dan ini bukan 0. Maka X per 2 jelas tidak sama dengan si X. Begitu. Jadi kita akhirnya dapat satu titik, yaitu titik X plus 0 per 2, yang dia itu adalah anggota persekitaran. Ya. Kenapa? Anggota persekitaran? Ya karena kalau epsilonnya sebarang, ya dia pasti ada di situ. Misalkan saya ambil epsilonnya 2, maka ini jadi X plus 2. X plus 2 itu berarti ya sampai sini, sampai sekitar sini. Sampai sekitar sini. Itu. Kalau nanti X plus 2 berarti kan X-nya berapa dulu? Jadi misalkan X-nya negatif setengah, maka X plus 2, negatif setengah tambah 2 berapa? 1,5. Berarti 1,5. Berarti dari min setengah sampai 1,5, berarti sampai 1, sampai sini. Sampai 2,5. Misalkan ini min setengah. Misalkan saya ambil min setengah dengan jari-jari 2, maka sampai 1,5. Nah, 1,5 kan memuat di sini, memuat X plus 0 per 2 tadi. Berapa X plus 0 per 2? Ya, min setengah ditambah 0 dibagi 2, min seperempat. Nah, min seperempat kan ada di dalam kan? Ya, dia kan di kanannya min setengah. Jadi berapapun epsilon yang saya ambil dari titik ini, maka min X plus 0 per 2 selalu ada di daerah persekitarannya. Dan kita bisa jamin karena X itu bukan 0, maka X per 2 berbeda dengan si X gitu. Nah, kalau misalkan kalian bisa menemukan bilangan C lain yang tidak sama dengan X per 2, apakah jawaban Anda salah? Tidak. Karena seperti yang saya bilang dari awal, jawaban untuk analisis real itu sangat banyak, sangat beragam, dan tidak tunggal. Dan caranya juga tidak satu. Makanya kalau kalian baca di bukunya Bu Manu, kemudian kalian nanti baca buku yang satunya ya, dari Bartel itu, mungkin kalian lagi browsing buku yang satunya lagi, yang pendekatan analisis yang satunya itu bisa berbeda-beda. Dan itu tidak salah, semuanya benar gitu. Karena lagi-lagi pendekatan dalam analisis real tidak tunggal. Oke, saya lanjutkan bagaimana kalau titiknya 0. Untuk membuktikan titiknya 0 sebenarnya sama dengan membuktikan titiknya min 1 ya, karena dia kan titik ujung interval. Nah, juga pembuktiannya juga mirip. Tetapi kenapa di sini harus dibatasi seperti ini? Karena kita harus mempertimbangkan himpunan A itu sendiri. Himpunan A itu himpunan yang berlubang-lubang dan lubangnya banyak banget. Min 1, 0, 1, 2 gitu. Nah, untuk mempertimbangkan itu kita harus pertimbangkan banyak hal. Di sini saya pecah epsilonnya lebih kecil sama dengan 1 dan lebih dari 1. Kenapa harus seperti itu? Waduh, saya nulis di mana ini?
sebentar kalau begitu. Chat saya penuh. Saya tulis di sini aja lah. Chat saya penuh. Saya tulis di sini ya. B1 0 1. Saya tulis di sini. Sorry. Coretannya di mana-mana. Nanti saya berikan file yang nggak ada coretannya. Nah, sekarang kita akan tunjukkan kalau X-nya 0. Kalau X-nya 0, kita pecah epsilonnya jadi lebih kecil 1 dan lebih dari 1. Jadi sini ya. Nah, kenapa? Kenapa itu terjadi? Karena begini, kalau epsilonnya itu 1, maka dia akan menyentuh min 1. Kalau epsilonnya 1, dia akan menyentuh 1. Itu akibatnya apa? Akibatnya itu bukan dari anggota himpunan A. Nah, itulah sebabnya kenapa saya batasi epsilonnya lebih kecil 1, yaitu di sini, lebih kecil 1, dan epsilonnya lebih dari 1 yang ada di sana. Itu saya batasi di itu. Bagaimana kalau epsilonnya 1? Epsilonnya 1 saya ikutkan ya, di lebih kecil. Kenapa? Ya, nanti akan saya tunjukkan. Kenapa kalau sekarang saya bisa menemukan C-nya itu min epsilon per 2 untuk yang lebih kecil dari 1. Dari mana? Kalau kita punya persekitaran dari titik 0 ya, maka ujungnya itu adalah 0 plus epsilon, ya kita katakan epsilon. Kemudian di kirinya 0 min epsilon, ya min epsilon. Maka di tengah ini adalah ada titik 0 plus epsilon per 2 atau epsilon per 2. Karena epsilonnya itu lebih kecil sama dengan 1, maka epsilon per 2 jelaslah lebih kecil dari setengah. Maka setengah jelas ada di sini dong. Nah, berarti pasti dijamin ada titik itu. Sehingga C-nya yang saya ambil adalah epsilon per 2 atau setengah dalam hal ini. Nanti kalau X-nya berbeda ya berbeda ya. Itu hanya contohnya saja. Tetapi bentuk umumnya adalah epsilon per 2, min epsilon per 2. Itu. Nah, di sini min epsilon per 2. Epsilon per 2 boleh, min epsilon per 2 boleh ya, terserah ya. Epsilon per 4 boleh, min epsilon per 4 boleh. Enggak sinkron saya tulis di sini dan sana. Tapi enggak apa-apa, semuanya benar ya. Epsilon per 2 boleh karena dia menunjukkan titik yang di kanan sini. Kalau min epsilon per 2 berarti yang di kiri di sini, min epsilon per 2. Terserah ya. Atau epsilon per 4 yang lebih kecil lagi, atau min epsilon per 4 yang berada di kiri. Atau epsilon per 16. Boleh saja. Yang penting dia masih masuk di interval dan dia bukan X itu sendiri, bukan 0. Kalau 0 nggak boleh. Nah, kalau epsilonnya lebih dari 1, saya ambil min setengah lagi. Kenapa? Kalau 0 di sini dan epsilonnya lebih dari 1, maka pasti dia melewati 1. Maka pasti di sini dia melewati min setengah dan setengah. Berarti saya ambil salah satu lah. Setengah atau min setengah atau seperempat atau min seperempat atau seperdelapan, terserah. Tapi paling tidak saya ambil. Kenapa sih harus dibatasi? Karena ada jadi masalah nanti. Misalkan ketika itu kan saya ambil titik min epsilon per 2 ya. Ini akan jadi masalah ketika epsilonnya 2. Ketika epsilonnya 2, maka C ini akan menjadi min 2 per 2, min 1. Nah, kalau min 1 itu kan bukan anggota A, berarti kan nggak boleh. Nah, oleh karena itu saya harus batasi. Kalau epsilon lebih dari 1, haruslah pakai C sama dengan min setengah. Sehingga dia menjadi titik limit. Jadi kesimpulan saya, X lebih kecil 1, bukan titik limit, X sama dengan min 1, titik limit, X berada min 1, 0, titik limit, X sama dengan 0, titik limit. Selanjutnya, tugas Anda semua, nanti setelah tutorial ini, silakan kalian kerjakan. Nanti kalau barangkali ada jawaban yang sudah selesai, bolehlah di-share kepada di grup gitu ya, untuk kita cek bareng-bareng apakah itu benar atau salah. Nah, selanjutnya bagaimana? Untuk X yang lebih kecil ini, selanjutnya tugas kalian, ini kan sudah sama dengan 0 ya. Berarti setelah itu, selanjutnya adalah 0x1. Nah, ini dicek, ini limit bukan. 0x di antara 0 dan 1. Dugaan saya iya, karena dia berada di dalam interval. Silakan dibuktikan. Kemudian pakai contoh yang mana, Mas? 0x sama dengan 1. Berarti kalian pakai contoh yang contoh 3. Kan sama tuh. Seperti ini. Berarti nanti mirip. Silakan dicari C-nya berapa. Kemudian selanjutnya kalian cari X sama dengan 1. Kalau X sama dengan 1, titik limit bukan, Mas? Ya, karena dia titik ujung. Pakai yang mana? Pakai yang ini, poin 2, sama dengan X min 1. Kemudian selanjutnya kalian uji X di antara 1, 2. Mirip dengan X di antara 0, 1. Titik limit bukan? Ya. Ya, betul. Dari titik limit, karena dia berada di dalam interval. Kemudian titik 2, ya titik limit, karena dia berada di ujung interval. Dan terakhir, lebih dari 2. Titik limit bukan, karena dia di luar interval. Kalau bukan titik limit, pakai contoh yang mana, Mas? Yang atas sendiri. Nah, itu ya. Oke, dengan cara yang analog,
cara analog itu cara yang mirip dengan ini. Setelah Anda mengerjakan semua sampai kasus ke-9, nanti saudara akan menemukan bahwa himpunan titik limit dari A itu adalah interval tutup min 1, 2. Jadi jawaban akhirnya itu sebenarnya sederhana. Interval tutup min 1, 2. Tetapi pengerjaannya sangat panjang. Saya harap kalian semua nanti bisa menyelesaikan tugas ini. Sehingga nanti bisa kita cek bareng-bareng. Oke. Itu saya rasa nomor 1. Jadi nomor 1 bagian A sepanjang ini ya. Jawaban akhirnya interval tutup min 1, 2. Itu poin A. Dan ini saya mohon maaf ini saya cuma bisa memberikan 4 poin saja supaya kalian lebih paham, nanti silakan dilanjutkan. Jadi jawaban lengkapnya ada 9 poin. Ya minimal 1 lembar. Oke. Itu titik limit. Lanjut kita yang poin B, titik terasing ya. Nah, sebenarnya untuk titik terasing kita punya 2 pilihan ya, pakai cara yang gampang atau pakai cara yang susah ya. Kalau pakai cara yang gampang, kita pakai definisi bahwa titik terasing atau terisolir itu adalah anggota dari himpunan A yang bukan titik limit. Kita tahu himpunan A itu ini. Dan titik limitnya adalah interval tutup min 1, 2. Nah, karena titik limitnya min 1, 2 dan min 1, 2 sama A ini kan bahkan lebih besar ini ya. Bahkan kita bisa katakan A itu termuat di interval tutup min 1, 2. Sehingga apa? Ya nggak mungkin ada anggota A yang bukan titik limit. Sehingga titik terasingnya siapa? Nggak ada, himpunan kosong. Persisnya, untuk setiap X anggota A, untuk setiap epsilon positif, himpunan persekitaran dengan jari-jari epsilon dari titik X, kalau kita iriskan dengan himpunan A, itu tidak sama dengan X ya. Jadi saya salah ketik sepertinya. Bentar, definisinya tadi apa? Oke, saya salah ketik ini. Enggak salah ketik. Jadi di sini maksudnya persisnya untuk setiap X anggota A, persekitaran dengan jari epsilon diiriskan dengan A tidak sama dengan X. Atau dengan kata lain, persisnya untuk setiap X anggota A, X itu titik limit. Betul, enggak salah ketik. Jadi untuk setiap X anggota himpunan A, X itu adalah titik limit. Jadi tidak ada titik terasingnya. Jadi titik terasingnya himpunan kosong. Misalkan kalian nanya, Mas, ada nggak sih contoh soal yang ada titik terasingnya? Ada. Saya berikan contoh soalnya seperti ini. Saya misalkan punya himpunan B, yaitu interval tutup min 1, 2. Saya gabungkan dengan himpunan yang isinya hanya 4. Nah, ini titik terasingnya adalah 4. Sebenarnya kelihatan ya, namanya juga titik terasing, maka dia asing, nggak ikut temannya. Jadi kalau kalian nemukan soal-soal yang seperti ini, berarti itu titik terasingnya adalah yang nggak ikut temannya itu. Titik asing ya. 4 seperti itu. Jadi ini tadi kan nggak ada yang asing, jadi makanya nggak ada titik terasing. Seperti itu. Saya lanjutkan ke yang poin C, yaitu titik batas. Berdasarkan definisi sebelumnya, titik batas itu gampangnya titik batas ya batas-batasnya itulah. Batas-batasnya siapa sih? Ya ini kan min 1, 0, 0, 1, min 1, 2. Itu saja sebenarnya. Itu secara intuitif. Jadi kita punya intuisi dulu. Jadi secara intuitif titik batasnya adalah min 1, 0, 1, 2. Selanjutnya kita harus membuktikan. Oke. Kita lihat kembali definisi titik batas. Apa definisi titik batas? Bukan ini. Suatu titik dikatakan titik batas jika barang persekitarannya memuat titik dari himpunan itu dan komplemennya. Ya, memuat, tidak harus semuanya, pokoknya memuat. Berarti untuk menunjukkan bahwa titik min 1, 0, 1, 2 ini adalah titik batas, maka saya harus ngecek satu persatu. Lagi-lagi ini jawaban yang panjang. Saya hanya memberikan satu contoh saja. Saya hanya menyelesaikan min 1 saja. Nanti tugas kalian silakan dilanjutkan untuk titik 0, 1, 2. Jawabannya mirip. Untuk X sama dengan min 1. Untuk sebarang epsilon, saya punya persekitaran dari titik pusatnya min 1 dengan jari-jari epsilon itu adalah min 1 min epsilon sampai min 1 plus epsilon. Jelas ya? Itu kan begini. Kalau kita punya titik min 1, maka persekitarannya kan ini kan. Ini kan min 1 min epsilon, ini min 1 plus epsilon. Ini jaraknya epsilon, ini jaraknya epsilon. Nah, berarti kita harus tunjukkan bahwa di sana ada anggota A dan A komplement. Siapa itu? Di sana termuat min 1 min epsilon yang anggota A komplement. Ya kah? Ya. Jadi min 1 min epsilon itu anggota A komplement. Kenapa? Kan A tadi paling kecil min 1. Berarti
di kirinya min 1 kan pasti bukan A kan? Maka min 1 min epsilon pasti anggota A komplement. Nah, selanjutnya kita bisa menunjukkan ada juga anggota A. Siapa? Harus kita pecah lagi ternyata. Kenapa? Ya lagi-lagi akibat titik-titik terberubang tadi. Kalau epsilonnya lebih kecil sama dengan min 1, maka kita bisa menunjukkan ada min 1 plus epsilon per 2. Itu di mana sih? Ini loh. Min 1 plus epsilon per 2. Ini tolong di mute ya yang suara. Min 1 plus epsilon per 2. Jadi min 1 plus epsilon per 2 itu ada di sini. Dia itu kan di kanannya min 1. Nah, tapi kita harus lagi-lagi ingat bahwa 0, 1, 2 itu bukan A. Maka kita harus batasi epsilonnya maksimal 1. Enggak sih, persisnya 2, tapi enggak apa-apa, saya batasi 1 aja. Persisnya 2, tapi enggak apa-apa, saya batasi 1. Jadi kalau epsilonnya ini harusnya 2 sih, tapi enggak 1 enggak apa-apa. Ada min 1 plus epsilon per 2, yaitu di sini. Yang ini tuh jelas di kirinya 0, di kanannya 1, sehingga dia anggota A. Nah, kalau epsilonnya lebih dari 1, ada min setengah. Saya suka banget ngambil min setengah. Padahal juga terserah ya, min setengah. Ya, bolehlah ini jangan min setengah. Min setengah pas di titiknya, min seperempat aja. Pas, sebenarnya nggak apa-apa sih. Katanya bukunya Bu Manu nggak apa-apa, pas di ujung. Tapi sebaiknya saya sarankan min seperempat saja lah. Atau ininya diganti yang lebih besar. Gitu. Tapi saran saya ini aja, min seperempat. Atau min seperenam, atau min sepertiga, atau min seperdelapan. Yang dia adalah anggota A. Jelas ya, min seperempat itu di sini. Kalau di epsilonnya lebih dari 1, pasti dia di kanan situ. Sehingga nanti kalian juga harus bisa membuktikan dengan cara yang mirip dengan ini. Nanti saya berikan file PDF-nya. Silakan dilanjutkan sehingga kalian bisa membuktikan bahwa 0, 1, 2 itu juga titik batas. Oke. Nah, sehingga titik-titik batasnya adalah min 1, 0, 1, 2. Itu. Jadi jawaban akhirnya semua titik batas dari A adalah min 1, 0, 1, 2. Titik terasing A, himpunan kosong. Titik limit A, interval tutup, min 1, 2. Oke. Waduh, ini lama banget saya jelasin tadi. Oke, ini saya lanjutkan saja. Nanti kalau misalkan ada yang tidak paham di akhir saja, atau mungkin bisa kita diskusi. Oke, saya lanjutkan dengan topik yang kedua. Representasi biner, binary representation. Nah, representasi biner itu adalah representasi bilangan dalam basis 2. Biasanya kita gunakan sehari-hari adalah basis desimal ya, basis 10. Contohnya 25. Itu kan basis 10. Tapi kalau biner itu hanya boleh isinya 0 atau 1. Nah, bagaimana mengkonversi desimal ke biner? Atau desimal ke biner atau biner ke desimal. Kalau kita ingin mengonversi desimal ke biner, maka kita cukup mengalihkan saja. Tetapi kalau kita ingin mengkonversinya, kita ingin binernya, maka kita harus mengurai ini menjadi perpangkatan 2. Jadi 25 itu kan 2 pangkat 4 itu berapa? 16. 16 tambah 8 tambah 1. Ini kan betul ya. 16 tambah 8 tambah 1. 24 tambah 1, 25. Jadi 25 bisa kita nyatakan sebagai 1 kali 2 pangkat 4 tambah 1 kali 2 pangkat 3 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Nah, udah nih 1, 1, 0, 0, 1. Ya, tulis 1, 1, 0, 0, 1. Basis 2. Jangan lupa basisnya, basis berapa. Kalau kalian belajar teori bilangan, nanti basisnya bisa beragam. Oke, selanjutnya, bagaimana mengkonversi dari biner ke desimal? Lebih gampang. 0 kali 2 pangkatkan 0 yang belakang sendiri. Selanjutnya 1 kali 2 pangkat 1 ini. 0 kali 2 pangkat 2 ini. 1 kali 2 pangkat 3 ini. Oke. Jadi kita peroleh 1 kali 2 pangkat 3, 0 kali 2 pangkat 2, 1 kali 2 pangkat 1 tambah 0 kali 2 pangkat 0. Kita peroleh 10. Ya, salah satu hal yang biasanya mahasiswa lupa adalah yang paling kecil itu 2 pangkat 0 ya, bukan 2 pangkat 1. Banyak teman-teman itu yang salah, dia mengalihkan pertamanya dengan 2 pangkat 0. Itu salah. Mulainya dari 2 pangkat 0. Nggak boleh 2 pangkat 1. Saya salah ngomong tadi ya. Pokoknya mulainya dari 2 pangkat 0, bukan 2 pangkat 1. Nah, yang menjadi masalah bagaimana kalau pencahan? Sebenarnya idenya sama, tetapi kita harus membentuk menjadi 2 pangkat negatif sesuatu. Misalnya setengah, 0,5. 0,5 itu kan 1 kali 2 pangkat min 1. Berarti kan
Ya, binernya 0,1. Dari mana itu? Nah, begini. Ini artinya 0 ditambah 1 kali 2 pangkat min 1. Nah, 0,5 ini. Nah, nanti lanjut ya. Jadi misalkan 0,11 basis 2. Ya, artinya apa? Ya, 0 ditambah 1 kali 2 pangkat 1 ditambah 1 kali 2 pangkat min 2. Ini berapa sih? Ya, setengah ditambah 1/4. 3/4 atau 0,75. Nah, bagaimana bila dia bukan pangkat 2? Ini yang masalah ini. Kalau dia bukan pangkat 2, maka representatif binernya tidak berujung ini. Dan sangat menyebalkan sekali soal ini bukan pangkat 2 ternyata. Soal yang diberikan di sini, yang di UAS itu, dia bukan pangkat 2. Makanya saya menyelesaikan juga tidak selesai itu. Karena dia mestinya representasi binernya tidak berakhir. Entah ini maksudnya memang kita ingin mencari sebanyak-banyaknya atau mungkin salahan menginput data gitu. Nanti kalian bisa verifikasi ya. Untuk menyatakan 35, sekian ini menjadi biner, saya pecah dulu. Saya pecah dulu menjadi, kalian bisa bacakan ini ya. Ini kalian bisa baca sendiri. Saya langsung ke materinya saja. Saya pecah 35 dan 0,14653. Untuk yang 35, mengubah ke binernya saya rasa kalian jago ya. Gampang sekali. Kan 35 itu 32 ditambah 3, tambah 2 tambah 1. Ini kan 2 pangkat 5. Ini kan 2 pangkat 1. Ini kan 2 pangkat 0. Ya, berarti 1 kali 2 pangkat 5, 1 kali 2 pangkat 1, 1 kali 2 pangkat 0. Sehingga representasi binernya adalah 1, 0, 0, 0, 1, 1, basis 2. Itu 35. Itu gampang. Yang masalah itu pecahannya ini. 0,14653 tidak berujung. Nah, dengan cara sebelumnya kita bisa ini, tapi saya nggak bahas ini. Kenapa? Karena kalian pakai pendekatan analisis real. Kalau pakai pendekatan ini, kalian pakai pendekatan teori bilangan. Kalau mata kuliahnya teori bilangan pakai ini. Tapi mata kuliahnya kan analisis real, maka nggak boleh pakai itu. Katanya analisis real kita harus pakai interval bersarang. Oke, ini cukup effort sekali. Nah, menggunakan interval bersarang, ide dari interval bersarang itu adalah kalau kita ingin merepresentasikan suatu bilangan ya, suatu bilangan di antara 01 ya, di sini, maka kita bisa memecahnya. Jadi kalau kita punya ini interval 01, maka kita pecah jadi 2 ini di setengah. Nah, misalnya ini 0,14653. Kita punya interval 01, kita pecah jadi 2, 0 setengah dan setengah 1. Nah, tugas kita ngecek 0,14 itu di 0 setengah apa? Setengah 1 sih? Ya jelas di 0 setengah ya. Kan setengah itu 0,5, 0,14 di kiri. Berarti di sini ya. Oh, di sini. X-nya di kiri, di sebelah sini. X-nya di sini. Berarti ada di sini. Kalau ada di kiri, kita representasinya 0. Nanti kalau di kanan representasinya 1. Begitu saja idenya. Enggak, pertama kita peroleh 0. Sekarang interval kita 0 setengah, kita pecah lagi jadi 2. Sehingga jadi 0 seperempat dan seperempat setengah. Nah, kita cek lagi. 0,14 itu di kiri apa di kanan? 0,14 berarti 0,1 berarti sih? Oh, 0,25. Jadi, apakah 0,14 itu di kiri 0,25 atau di kanan 0,25? Ternyata di kiri, lagi-lagi di kiri. Berarti kita ambil 0 lagi. Kita pecah ini 1/4 di kiri. Di sini. Selanjutnya, bagaimana kalau dia pecah lagi jadi 2? Jadi 0/4 kita pecah jadi 2 lagi. Jadi 0/8, 1/8, 1/4. Ternyata siapa itu 0,14653 itu lebih besar dari 1/8. Berapa sih 1/8? 0,125. Kan lebih besar tuh. Berarti oh di sini. Ini kita pecah 1/8. Oh, 1/8 ya. Plus 1/8, 1/4 plus 1/8. Saya salah. Di sini 1/8 sini. Nah, di sini bilangan itu 1/8. Dan seterusnya, nanti kita pecah lagi 1/16 dan seterusnya sehingga kita dapat pendekatan yang sangat akurat. Tapi saya juga menyerah di sini. Saya pakai pendekatan sudah berapa cara? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Saya sampai 9 sudah menyerah karena belum menemukan polanya. Dan sampai sini akhirnya saya peroleh representasi biner 001 001 011. Ini belum selesai ya. Lagi-lagi ini belum selesai. Nah, untuk membuktikan apakah cara saya itu benar atau salah, menurut teorema interval bersarang, kita cukup ngecek saja. Kita kalikan dengan basis 2. Jadi tadi kan saya nemunya ini, apa namanya tadi, 1
10011 itu yang 35 ya. Ini yang 35, ini yang 35. Nah, ini yang komanya belakang. 001, 001, 011. Untuk ngecek, ini cek ini. Jadi 1 kali 2 pangkat 5 tambah 1 kali 2 pangkat 1 tambah 1 kali 2 pangkat 0. Jelas, ini 35. 1 kali 2 pangkat 3, 1/8. 1 kali 2 pangkat 6, 1/64. 1 kali 2 pangkat min 8, 1/256 ya. Terus 2 pangkat 9, 1/5, berapa itu? 12. Nah, tambahkan coba. Coba kalian pakai kalkulator, 35 tambah 1/8, tambah 1/64, tambah 1/256, tambah 1/517. Itu dekat nggak dengan 0,14653, 653, dan seterusnya. Kalau itu cukup dekat, berarti itu betul. Nah, tetapi jawaban ini belum selesai ya. Lagi-lagi saya tekankan ini belum selesai. Silakan dilanjutkan. Sehingga nanti kalian pada ujungnya menemukan pola. Ini yang saya tidak suka ini. Jadi contoh yang diberikan itu gampang, tapi waktu ujian seperti ini. Biasanya contoh yang diberikan di kelas itu seperti contoh saya tadi. Contohnya mana saya tadi memberikan contoh tadi? Ini. Biasanya contoh yang diajarkan di kelas itu yang seperti ini saja, setengah, berapa interval bersarangnya, atau 0,75, berapa representasi binarnya. Itu kan gampang ya. Tapi kalau sudah seperti ini susah. Jadi saya akan berikan contoh yang sederhana untuk kalian supaya paham, lebih paham ya. Di sini saja. Di note sini. Misalkan saya punya bilangan 0, misalkan soalnya begini, 0,69. Maka saya harus pecah interval ini ya, interval 0,1 ini jadi 2, ini setengah. Nah, 0,69 ini kan yang di kiri ya. Jadi kita katakan si X itu 0,9, maka X itu kan anggota dari 0 setengah. Yang kiri berarti kita representasi binarnya 0. Kita pecah jadi 2, 1/4. 1/4 itu berapa sih? 0,25. 0,69 itu di kiri apa di kanan? Oh, di kanan. Berarti di sini. Berarti X itu anggota dari 1/4 setengah. Berarti binarnya 1. Nah, berapa lagi? Kita pecah ini. Jadi 1/4 ditambah 1/8. Dan seterusnya. Terus. Ini tidak berujung. Maka nanti kita menulis di jawabannya adalah kita urut dari atas. 0, 1, jangan lupa 0, ya. 0, 1, dan seterusnya. Terus 2. Nah, kalian bertanya-tanya, kenapa ini tidak berhenti? Kenapa dia tidak berhenti? Jawaban saya tadi tidak berujung, karena dia bukan pangkat 2. Jadi di teoremanya itu, di teorema bukunya Humani juga ada, kalau dia bukan pangkat 2, dia tidak akan pernah berhenti. Contoh pangkat 2 itu yang berapa sih, Mas? Contohnya, 1/32. Ini kan berhenti nanti. Misalkan kita, berapa sih 1/32 itu? Nanti akan berhenti. Kenapa? Ya 1/32 itu kan 1 kali 2 pangkat min 5. Ini representasi binarnya berapa? Ya 0,00001. Ini binarnya. Selesai kan? Kan 1 kali 2 pangkat min 5. Itu kalau 2 pangkat sesuatu. Masalahnya, soal kita tadi bukan 2 pangkat sesuatu. Kenapa? Saya tadi ngerjakan ini. Nah, ini. Kalau saya nyatakan sebagai pecahan, dia itu sebenarnya ini. 14.639 dibagi 99.900. Jadi itu kan bukan pangkat 2. Makanya representasi binarnya tidak pernah berujung begitu. Saya juga tidak mengerti maksudnya apa yang diharapkan dari jawabannya, apakah sepanjang-panjangnya atau seperti apa gitu. Nah, nanti silakan kalian yang sudah mencoba soal ini atau setelah ini mau mencoba lagi, silakan nanti bisa di cross check dan dibagikan pada temannya gitu. Atau mungkin kita diskusikan di grup nanti, silakan. Oke, untuk sementara itu untuk yang representasi. Selanjutnya saya lanjutkan dengan himpunan buka tutup. Mau tanya bentar, Mas. Bentar, saya minum ya. Oh iya. Oke, silakan. Itu masih yang tadi sampean kasih contoh yang 1/32 itu ya. Ya. Bentar. Mana tadi? Ini ya. Ya, itu bentar saya masih bingung ini loh. Kok 0,0001 gitu. Ya. Masih Jadi, agak bingung. Oke. Jadi representasi binar kalau yang positif kita ke depan ya. Kalau ke belakang kan begini ya. Setiap koma di sini ini mewakili 2 pangkat min 1. Ini mewakili 2 pangkat min 2. Ini mewakili 2 pangkat min 3. Ini mewakili 2 pangkat min 4. Dan ini mewakili 2 pangkat min 5.
Jadi ini itu sama dengan 0 kali 2 pangkat min 1 tambah 0 kali 2 pangkat min 2 tambah 0 kali 2 pangkat min 3 tambah 0 kali 2 pangkat min 4 ditambah 1 kali 2 pangkat min 5. Nah, ini kan 0, 0, 0, 0, 0 ya. Makanya saya nggak tulis. Jadi 1 kali 2 pangkat min 5 seperti itu. Ini kan sepertiga 2 ini. 1 kali 2 pangkat min 5. Betul kan? 8 kali 4 kan betul kan 32. Jadi setiap koma ini mewakili 2 pangkat negatif. Kalau ke depan 2 pangkat positif. 2 pangkat min 1, min 2, min 3, min 4, min 5. Ada yang bingung nggak kira-kira? Bisa dimengerti nggak penjelasannya ini? Bisa, Mas. Bisa ya? Bisa Mas. Jadi nanti kalau Terima kasih Mas. ya misalkan nanti kalau misalkan ada soal 1/4, tuh 1/4 berapa? 1/4 itu kan 1/2 pangkat min 2. 1/2 pangkat 2 atau 2 pangkat min 2. Binarnya berapa ya? 0,01. Ini 2 pangkat min 1, ini 2 pangkat min 2. Cuman saya berharap nanti soalnya tidak serusah ini ya. Ini kayaknya soal saya dulu juga kayak gini, saya nggak selesai juga ini. Karena mungkin harapannya cuma dilihat effortnya saja sih, nggak dilihat sampai berakhir. Karena dia desimal yang tidak berhenti. Ibaratnya itu misalkan begini ya. Soal ini tuh nomor 2 itu ibaratnya begini. Kalian tuh diminta mendekati bilangan misalkan sepertiga begini. Ini kan kalau didekati kan nggak berujung ini. 3, 3, 3. Nggak ada ujungnya gitu. Ya seperti itu. Jadi ada soal-soal yang memang hanya dilihat effortnya gitu. Oke, tapi nanti kalau kalian yang temu jawaban yang lebih presisi silakan di-share ya di grup gitu. Oke, saya lanjutkan dulu dengan himpunan buka tutup. Himpunan dikatakan buka kalau setiap anggotanya itu yaitu X ya. Kalau kita tarik persekitaran dari sana semuanya termuat di A. Contohnya maksudnya gimana? Misal begini, saya punya himpunan A ya. Ini si A. Ini himpunan A. Kalau saya ambil sebarang titik di sini, harus semua ya sebarang. Misalkan saya ambil titik di sini. Maka semua persekitarannya, misalkan saya ambil sebesar ini, harus termuat di A. Harus termuat di A. Nah, betul ini. Harus termuat di sana. Itu dikatakan himpunan buka. Himpunan A dikatakan tutup jika komplemennya adalah buka. Jadi kita harus mendefinisikan A komplement juga. Nah, sederhananya, interval buka dinotasikan dengan seperti ini. Interval tutup dinotasikan seperti ini. Nah, ada 2 interval lagi, yaitu seperti ini dan seperti ini yang kita sebut bisa buka dan tutup, atau bisa buka-buka dan bukan tutup. Ini agak berbeda ya. Kalau kita punya pintu kondisinya cuma buka, tutup, tapi yang masalah kalau di tengah-tengah itu buka apa tutup. Nah, bisa buka dan tutup, bisa bukan buka dan bukan tutup. Tapi di bahasa Indonesia kita katakan setengah terbuka. Tapi di sini tidak ada setengah terbuka. Maka kita harus cek dulu dia buka dan tutup atau bukan buka dan bukan tutup. Seperti itu. Oke, kita lihat soalnya. Nomor 3. Diberikan himpunan B seperti ini. Apakah dia buka atau tutup? Jelaskan. Itu himpunan isinya siapa sih? Oh, dia kan N-nya bilang asli. Berarti kita bisa ngecek ya. Isinya itu saya salah. Sorry. Saya salah ya. Astaga. Enggak sih. Enggak salah. Kalau N-nya 1 plus 2, 3. Betul kok. Kalau N-nya 2, 1 plus 2 per 2, 2. Oh, betul kok. Kalau N-nya 3, 1 plus 2 per 3. Oh, betul. Saya enggak salah. Betul. Jadi ini isinya ya. Nah, tampak bahwa B bukan merupakan himpunan buka. Dari mana saya tahu? Ya tahu, ini titik-titik potong-potong kayak gini, nggak bisa dinyatakan seperti ini kan? Nah, kalau nggak bisa dinyatakan dengan tulisan seperti itu, maka dia bukan buka. Itu clue-nya. Tapi kan analisis maunya nggak seperti itu. Analisis kan maunya buktinya apa, gitu kan? Oke. Untuk membuktikan dia bukan buka, maka saya cukup mengambil 1 titik saja. Tapi untuk menunjukkan dia buka, saya harus ambil perumuman sebarang titik. Tapi untuk menunjukkan dia bukan buka, cukup ambil 1 titik saja. Misal titik itu adalah 3. Kenapa harus 3 Mas? Terserah lah, enggak harus 3, terserah. Yang jelas dia harus ada di B ya. 2 boleh, 1 boleh, 1 plus 2 per 3 boleh. Yang penting kayak bisa menjudge-nya bisa nanti. Saya ambil 3, saya akan judge dia bukan buka. Saya ambil X3, maka untuk sebarang persekitaran dengan jari-jari epsilon positif, dia persekitarannya adalah 3 min epsilon sampai 3 plus epsilon.
Jelas di sini ada 3 plus epsilon per 2. Di mana? Ya di sini, pasti itu. Jadi kalau saya punya 3 di sini, ini 3 plus epsilon, maka 3 plus epsilon per 2 kan di sini. Nah, ini kan ada di intervalnya tadi, di interval persekitaran. Dan dia bukan anggota B. Dari mana saya tahu dia bukan anggota B? Oh, saya sebenarnya juga kurang jeli. Dia bukan anggota B karena misalnya saya ambil epsilonnya 1, maka dia jadi 3,5. Kalau epsilonnya 2, dia jadi 4. Nah, padahal kan himpunan B tadi paling besar loh 3. Kok 3 plus sesuatu? Oh, berarti jelas di luar, bukan B. Nah, itu kenapa saya ambil 3. Kalian mau ambil 2 boleh, tapi buktinya lebih panjang. Jadi harus jeli lagi. Tapi kalau saya ambil E3 tidak, karena 3 itu udah maksimumnya, maka 3 plus sesuatu pasti di sini, pasti di luarnya. Sehingga dia bukan anggota persekitaran, bukan anggota dari B. Oke, terbukti bahwa B bukan buka. Tapi kita harus cek dia tutup apa enggak. Untuk membuktikan dia tutup atau enggak, kita harus mencari B komplement. B komplementnya seperti ini. Atau sederhananya, karena B itu adalah 1 plus 2 per N, maka B komplement adalah bilangan-bilangan yang berada di antara 1 plus 2 per N dan 1 plus 2 per N min 1. Perhatikan bahwa di sini N min 1, makin besar makin kecil karena dia berbentuk per. Oke. Untuk suatu K bilangan asli yang lebih kecil dari N. Tampak bahwa B komplement buka. Dari mana saya tahu? Nah, ini kan interval buka ini, lebih kecil. Itu kan sebenarnya begini kan. Nah, ini sih 1 plus 2 per N, ini sih 1 plus 2 per N 1. Intervalnya buka. Oh, berarti dia buka. Itu judgement-nya. Buktinya. Oke, untuk membuktikannya, kita harus cari ada epsilon, bahwa sebarang titiknya nanti harus termuat ya. Dan saya menemukan epsilonnya adalah jarak terkecil dari X ke epsilon. Itu dari mana? Saya representasikan kembali. Misal ini X, ini epsilon, X min epsilon, ini X plus epsilon. Ya, ini jaraknya di sini begitu ya. Nah, si X min epsilon, jaraknya X min epsilon itu ini X min epsilon dan X plus epsilon itu di sini ya. Apa namanya? Kita harus mengambil yang terkecil. Kenapa? Kenapa harus yang terkecil? Karena bisa jadi dia keluar begitu. Bisa jadi dia keluar dari situ. Jadi kalau kita ingin menunjukkan di sini dan si X itu kan berada di sini ya. Kalau saya punya 1 plus 2 per N dan di sini 1 plus 2 per N min 1, maka si X kan ada di sini ya. Ini kan X ya. Ini X. Maka saya harus bisa menunjukkan ada epsilonnya, yaitu si ini sepertiga min 1, sehingga nanti persekitarannya termuat di sana. Kenapa harus sepertiga? Ya nggak harus ya, seperempat juga boleh. Min ini minimum ya, jarak terkecilnya. Jarak terkecil dari X ke epsilon. X min epsilon atau X plus epsilon. Jadi yang terkecil yang mana gitu. Sepertinya saya salah ketik ini. Epsilonnya belum saya ubah ini. X-nya yang belum saya ubah. X-nya ini harusnya isinya ini sih. 1 plus 2 per N. Jadi saya salah ketik itu. Jadi maksud saya ini. Sorry itu salah ketik itu. Ini loh, lihat representasi saya. Nanti saya ganti. Jarak terkecil antara ini dan ini. Saya salah itu berarti. Ini ke sini. Ini itu 1 plus 2 per N min 1 dikurang X. Yang ini X dikurangi 1 plus 2 per N. Jadi yang mana yang paling kecil antara ini dan ini gitu. Kemudian itu dibagi 3 gitu. Ya, ini silakan nanti diganti ya. Jadi itu diganti dengan jarak terkecil antara ini atau ini. Ini X, ini 1 plus 2 per N, ini 1 plus 2 per N min 1. Yang mana yang paling kecil gitu. Sehingga nanti dia termuat di B komplement. Karena B komplement itu ada di dalam sini itu. Oke, ini saya revisi nih, salah ini. Jadi harusnya itu adalah sepertiga minimum dari X dikurangi 1 plus 2 per N atau 1 plus 2 per N min 1 dikurangi X. Ah, ini yang benar. Sorry ya, ini salah ini. Tambahkan catatan nanti. Saya tambahkan di catatan. Oke. Itu salah ini. Ini salah. Oke, jadi
Sedemikian hingga akhirnya kita bisa menunjukkan bahwa setiap persekitarannya itu termuat di B komplement, termuat di interval dalam ini. Hingga akhirnya kita bisa tunjukkan bahwa B komplement buka, akibatnya B tutup. Jadi B adalah bukan buka dan tutup. Gampangnya sebenarnya ini loh, gampang. Kan B itu isinya kan titik potong-potong. Itu kan sebenarnya begini kan. 3,3 saya tutup. Saya gabung dengan 2,2 saya tutup. Saya gabung dengan dan seterusnya 1+2/3. Ini semuanya tutup semua. Nah, oleh karena itu jelas dia tutup, bukan buka. Gampangnya itu. Cuman itu kan judgement ya. Bukti formalnya seperti ini. Nanti kalian bisa silakan diperiksa kembali bukti formalnya. Ya, revisi yang epsilon ini saya salah ketik, revisinya ini. Nanti kalian tulis kembali. Silakan. Oke, ini saya harus cepat lanjutkan ke konvergensi. Konvergensi, saya lanjutkan konvergensi ya. Ini sorry saya agak cepat nanti, soalnya saya ada kuliah sore. Konvergensi, limit barisan. Sebuah barisan X dikatakan konvergen ke X kecil. Ya, kalau apa? Kalau untuk setiap jari-jari epsilon ada bilangan K yang bergantung pada epsilon, sehingga untuk N yang lebih dari sama dengan K, jarak XN dan X itu lebih kecil dari epsilon. Saya rasa kalian sudah berkenal ini, bahkan di mata kuliah kalkulus diferensial. Sebelum Alasril pun kalian sudah belajar ini di kalkulus diferensial. Dan di Alasril kalian dikejar untuk lebih paham. Nah, kita katakan barisan ini barisan yang konvergen. Jika tidak, maka itu divergen. Kelihatannya gampang, buktinya nggak segampang itu ternyata. Saya buktikan ini juga cukup effort. Kita lanjut ke soalnya nomor 4. Selidiki apakah barisan berikut konvergen atau divergen. Menurut saya, untuk membuktikan divergen itu jauh lebih susah dibanding membuktikan itu konvergen. Karena membuktikan konvergen, kita cukup memeriksa bahwa dia konvergen ke satu titik. Tapi kalau divergen, kita harus menunjukkan bahwa dia tidak konvergen ke manapun. Itu cukup susah. Makanya divergensi lebih susah dibanding konvergensi. Soal pertama. Xn sama dengan N plus negatif 1 pangkat N per N. Idenya, apakah dia konvergen? Jelas tidak ya. Dari mana sih kita tahu? Dari mana saya tahu? Kan cukup mudah ya untuk menduga min 1 pangkat N per N itu menuju 0. Iya kan? Kan dia itu min 1, kemudian setengah, min sepertiga, seperempat. Ini kan nanti dekat ke 0 kan? Itu kan kalau kita gambar di Cartesius kan seperti ini. Dia tuh begini, di sini, 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 dan seterusnya. Nanti makin lama dia makin ke tengah kok, makin ke 0. Kalau nggak percaya, gambar di Wolfram Alpha atau di GeoGebra grafik dari min 1 pangkat X per X itu jadinya apa? Nanti dia kan konvergen ke 0. Sementara itu, N itu kan divergen. N itu kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Itu kan barisan yang divergen. Sehingga idenya, dugaan saya, dia divergen. Kenapa? Ya kan besar banget dia. Menuju N nggak sih itu? Kira-kira menuju N. Sementara N itu tidak terbatas, maka dia divergen. Itu dugaan. Kita harus buktikan. Nah, kalau ini dibuktikan dengan definisi konvergensi, bisa, tapi bisa bisa 2 lembar jawabannya. Dan saya memilih untuk pakai bukti lain. Setelah saya baca-baca lagi, ternyata kita punya teorema 322. Ini buku aslinya Robert G. Bartle. Bukan bukunya Bu Manu, tapi buku asli dari bukunya Bu Manu. Kalau bukunya Bu Manu itu bukunya Robert Bartle yang diterjemahkan. Nanti kalian cari di bukunya Bu Manu pasti ada, tapi dalam bahasa Indonesia. Saya akan dicari teorema ini. Barisan teoremanya, barisan-barisan yang konvergen itu terbatas. Silakan dicari di bukunya Bu Manu ya di sini. Barisan-barisan yang konvergen itu terbatas. Nah, katanya logika matematika, ini tuh bisa dikontraposisikan loh, dan pasti benar gitu. Kontraposisinya apa? Bagi yang lupa, kalau kita punya pernyataan P maka Q, itu akan ekivalen dengan bukan Q maka bukan P. Nah, itu kita katakan sebagai kontraposisi. Sehingga kontraposisinya bukan Q, bounded, berarti tidak terbatas. Jadi jika Xn tidak terbatas, maka bukan P, maka divergen. Oh, kita punya dong, berarti kalau dia tidak terbatas, dia divergen.
Sekarang tugas kita adalah menunjukkan dia tidak terbatas. Tugas kita adalah menunjukkan bahwa dia tidak terbatas. Persisnya, kita hanya akan menunjukkan XN tidak memiliki batas atas. Kenapa? Definisi terbatas, suatu barisan dikatakan terbatas jika dia punya batas atas dan dia punya batas bawah. Sehingga kalau dia tidak punya batas atas saja, ya dia pasti jelas tidak terbatas. Seperti itu. Nah, perhatikan bahwa himpunan dikatakan memiliki batas atas M jika untuk setiap X himpunan bilangan real berlaku M lebih dari sama dengan X. Bukan bilangan real ini ya. X elemen XN ini kok bilangan real gimana? Untuk X elemen XN, setiap entry-entry di sana itu akan lebih kecil sama dengan batasnya. Yo gampang sebenarnya ya. Kan kita kalau kita punya bilangan seperti ini, terus saya bilang ini loh batasnya, ya pasti batasnya akan lebih besar dari bilangan itu. Sebenarnya seperti itu yang dia katakan. Tapi analisis menulisnya seperti ini. M lebih dari sama dengan X. Nah, tugas kita adalah mengandaikan batas atas XN itu adalah M, suatu bilangan positif. Saya tanya, kenapa harus positif? Ya jelas, kan barisan XN tadi barisan yang positif. Kan N sama min 1 per N itu kan besar N. Jadi nggak mungkin dia negatif itu. Min 1 per N itu kecil kok. Nah, selanjutnya, apa tadi? Maka kalau M itu batas atas, haruslah berlaku M itu pasti lebih dari sama dengan XN. Karena di batas atas katanya tadi. Nah, sekarang di sisi lain saya bisa ambil suatu bilangan asli, yaitu 2 kali bilangan M saya bulatkan ke atas. Kok kalian mesti nanya, kenapa sih harus dibulatkan? Lah N itu kan bilangan asli. Nah, kalau nggak bulat nggak boleh. Sementara M itu bilangan siapa? Nggak tahu. Dia bisa real, bisa bulat, bisa enggak. Misalkan ternyata M-nya itu 7 juta, misalkan jangan 7 juta lah, 7,9. Misal M-nya 7,9 kan nggak bisa kita ambil N 7,9 kan nggak boleh. Maka kita harus pakai bulatan ke atas. Bulatan ke atas si M. Saya kalikan 2. Karena nanya, kenapa dikalikan 2, Mas? Nah, biar lebih gampang untuk menunjukkan bahwa dia lebih besar dari M nanti. Harus 2 kah? Tidak. 3 boleh, 4 boleh, 5 boleh. Terserah. Yang penting dia himpunan M. Dan jelas ini masih anggota bilangan asli ya, 2 mutlak M itu. Siapa yang menjamin, Mas? Archimedes Property. Jadi kalian buka propertinya Archimedes bahwa himpunan bilangan asli itu tidak terbatas. Saya lupa nambahkan. Jadi nanti kalau jawab ini ditulis Archimedes Property ya. Jadi katanya Archimedes itu bilangan asli itu tidak terbatas. Oke. Maka saya peroleh XN di mana N-nya saya ambil 2 kali mutlak M itu akan sama dengan N plus min 1 pangkat N bagi N. N-nya diganti 2 mutlak M, 2 fungsi tangga M, sehingga saya peroleh seperti ini, floor M. Sehingga saya peroleh seperti ini min 1 pangkat 2, maka jadi 1 saja. 2 kali sesuatu kan bilang genap ya, cuma 1 saja. Nah ini itu pasti lebih dari 2M, jelas, karena ini tambah sesuatu. Sementara 2 mutlak M, 2 fungsi tangga M itu pasti lebih dari M. Kenapa? Ya jelas, pembulatan ke atas kok. Apalagi dikali 2. Pasti dia lebih dari bilangan itu sendiri. Nah, terjadilah kontradiksi. Apa kontradiksinya? Ternyata ada loh anggota dari X yang lebih dari M. Padahal kan katanya tadi harus lebih kecil. Kok lebih dari? Berarti kontradiksi. Kalau kontradiksi, pengandaian salah. Kalau pengandaian salah, proposisi kita salah. Kita balik. Jadi XN tidak beratas. Jadi kan proposisi kita andaikan X terbatas. Kita balik, berarti XN haruslah tidak terbatas. Kalau XN tidak terbatas, menurut teorema 3.2.2 yang kita kontraposisikan, maka XN divergen. Buktinya cukup panjang. Nanti silakan dibaca kembali. Jadi XN ini tidak konvergen ya, atau divergen. Selanjutnya, untuk yang poin B. Poin B, 1 plus 2N plus 1 pangkat 3. Saya duga ini konvergen. Kenapa? 1 per sesuatu itu biasanya konvergen. Kalau barisan. Kalau deret belum tentu. Perhatikan bahwa kita punya 1 per 2 pangkat 2N plus 1 pangkat 3 itu pasti lebih kecil dari 3N. Kenapa? Ya jelas nggak sih 2N plus 1 itu lebih kecil dari 3N? Ya jelas kan? Kan ini kan saya kurangkan coba. Berarti 3N dikurang 2N. Nah, ini kan jadinya N lebih dari 1. Nah, betul kan? Seperti itu. Jadi untuk N atau kalau kalian masih ragu-ragu, ini bisa ditambahkan tanda lebih kecil seperti itu. Lebih kecil sama dengan, saya kurang tanda. Nah,
sepertiga n pangkat 3 itu lebih kecil dari seper n pangkat 3. Dari mana? Yang jelas nggak sih sepertiga sesuatu itu lebih kecil dari sesuatu itu sendiri? Iya kan? Nah, seper n pangkat 3 lebih kecil dari seper n. Ya jelas, karena n pangkat 3 ini akan lebih besar dari n. Maka sesuatu yang dibagi sesuatu yang lebih besar itu akan lebih kecil. Nah, kita punya seper n. Padahal di sana kita tahu bahwa seper n itu konvergen ke 0. Gitu. Nah, terus kita pakai apa? Saya pakai Cauchy. Jadi ada banyak ya. Kalian pakai yang ini boleh, pakai yang definisi boleh. Tapi saya lebih sarankan pakai Cauchy biar bervariasi. Katanya Cauchy, kalau kita teorema 3110 ini teorema Cauchy ya. Kalau kita punya barisan yang kita inginkan yaitu si xn dan kita bisa mencari barisan lain yang konvergen ke 0 yaitu barisan seper n. Misalkan ada satu konstanta dan dia memenuhi xn min x lebih kecil c kali an, maka limitnya sama. Jadi sederhananya xn di sana kan si seper 2n plus 1 pangkat 3. Min x-nya 0 ya karena dia konvergen ke 0 dugaan kita. Itu lebih kecil dari C-nya saya ambil 1, AN-nya saya ambil seper N. Nah, sama kan? Nah, berarti katanya Cauchy dia konvergen. Saya pakai Cauchy konvergen. Tapi kalau kalian pakai definisi, pakai yang ini. Ini saya pakai definisi nih. Presnya diberikan epsilon positif, ada K lebih dari seper epsilon. Maka untuk N yang lebih dari sama dengan K, seper N lebih kecil sama dengan seper K. Dari mana Mas? Ini kan dibalik. Kan seper sesuatu, ini tandanya berubah jadi dibalik. Sementara itu, seper K lebih kecil dari epsilon. Dari mana Mas? Kan K lebih dari seper epsilon. Berarti seper K lebih kecil dari seper epsilon. Dibalik saja. Lebih kecil dari epsilon. Dibalik saja. Dan xn dikurangkan x itu akan lebih kecil dari seper n. Dari mana? Ini kan. Dari sini tadi. Tulis ulang ya nanti. Nah, seper n ini kan lebih kecil dari epsilon. Selesai. Katanya definisi ini konvergen ke 0. Jadi yang ini itu bukti pakai definisi, yang ini bukti pakai Cauchy teorema. Ini saya screenshotkan juga bagaimana membuktikan seper n itu konvergen. Kalau kalian pakai Cauchy, tampilkan yang ini. Pakai yang mana? Terserah. Tapi ini ada 2 bukti yang saya bikinkan. Pakai definisi bisa, pakai teorema 3110 bisa. Terserah kalian mana yang lebih mudah. Oke. Sebentar, ini ada yang resen sepertinya. Riandika Davis. Silakan. Mungkin mau mengoreksi sedikit. Ya, Buat yang X sama dengan 1 per 2n plus 1 pangkat 3 kurang dari 1 per 3n pangkat 3 itu menurut saya agak kurang tepat ya. Ini ya, Soalnya kalau kita misal ambil harus kalau misal kita ambil n-nya itu 2 berarti kan 1 per 5 pangkat 3 ya. kurang di 1 per 6 pangkat 3. Kalau menurut betul. Ya betul. Iya, pastinya itu mungkin 2n pangkat 3 aja. Betul. Ini saya double ketik ya harusnya. Betul itu. Mas Davis ya. Jadi harusnya dari sini langsung ke sini aja ya. Kalau dari sini ke sini, bisa nggak? Dari sini langsung ke sini. Kamu bisa membantah nggak? Kalau seper 2n plus 1 pangkat 3 lebih kecil sama dengan seper n pangkat 3? Mungkin kalau langsung ke situ. 3n-nya itu di 2n1. Langsung ke sini juga nggak. Ya, silakan. Iya, betul. Jadi maksudnya dia adalah seperti ini. 2n plus 1 pangkat 3 lebih kecil dari seper 2n pangkat 3 sehingga lebih kecil sama seper n pangkat 3 lebih kecil dari seper n. Betul. Seperti ini kan maksud Anda? Iya, Mas. Ya, betul. Oke, ini thank you. Jadi oke, salah apa namanya? Biasa ya, salah ini apa namanya? Pecahan itu kalau yang di bawah makin besar itu nilainya makin kecil itu. Jadi tadi betul apa yang dikatakan. Jadi harusnya dia dibuat kedua bukan dibuat ketiga gitu. Terima kasih ya Mas Davis ya namanya. Oke, jadi nanti revisinya silakan ditulis ya. Seper 2n plus 1 pangkat 3 itu akan lebih kecil sama per 2n pangkat 3
dan dia akan lebih kecil dibanding n pangkat 3 dan dia akan lebih kecil dari n begitu. Oke, thank you. Terima kasih. Oke, saya lanjutkan. Terakhir ini ada barisan monoton. Suatu barisan dikatakan monoton naik jika setiap n berlaku xn-1 lebih kecil xn. Gampangnya gambarnya seperti ini gitu. Ya, kalau lurus itu monoton naik dan monoton turun ya. Tapi kalau naik seperti ini, kalau turun seperti ini. Dan dia mengikuti tanda sama dengan, jadi agak lurus gini boleh. Turun juga boleh gitu. Gampangnya monoton naik kalau dia nilainya makin tinggi, monoton turun kalau dia nilainya makin rendah. Nah, katanya teorema 332 monoton convergent theorem, dia katakan bahwa sebuah barisan yang monoton itu bisa konvergen jika dia terbatas. Dan terbatasnya nggak harus dua-duanya. Karena kita pecah. Kalau barisan itu naik dan terbatas di atas, maka dia akan konvergen ke supremumnya. Kalau dia turun, monoton turun dan terbatas di bawah, maka dia konvergen ke infimumnya. Itu teoremanya. Saya pakai itu untuk membuktikan ini. Kita punya barisan di mana x1-nya 2, xn plus 1 sama dengan 2 plus per xn. Untuk n yang lebih dari sama dengan 1. Buktikan bahwa barisan tersebut merupakan barisan konvergen dan tentukan dia konvergen kemana. Barisan tersebut bersifat rekursif, di mana x1-nya 2, x2-nya ya dimasukkan saja. Sehingga seperti ini. Selanjutnya akan dibuktikan dengan induksi. Saya pakai induksi matematik untuk menunjukkan bahwa dia monoton naik. Untuk X1, premis pertama, diinduksikan ada premis pertama sama premis ke K. Ya. Premis pertama, X1 lebih kecil sama dengan X2. Jelas ya, X1 2, X2 itu 2 tambah setengah. Hingga terbukti dia monoton naik. Tentunya misalkan dia benar untuk PK, yaitu SK lebih kecil sama dengan SK plus 1. Akan kita tunjukkan bahwa PK plus 1 benar, yaitu XK plus 1 lebih kecil sama dengan XK plus 2. XK plus 2 itu akan sama dengan 2 ditambah 1 per XK plus 1, definisi rekursif tadi. Sementara itu, si ini itu akan lebih dari sama dengan 2 plus 1 per XK. Dari mana? Dari sini. Jadi kan kita punya XK lebih kecil XK plus 1. Ini kan akibatnya 1 per XK plus 1 akan lebih dari sama dengan 1 per XK. Begitu ya. Ini kan apa namanya, kemudian si apa tadi 2 plus 1 per XK itu akan sama dengan XK plus 1. Itu dari definisi dari rekursif. Kan definisinya itu XN plus 1 sama dengan 2 plus 1 per XN. Sehingga XK plus 1 itu akan sama dengan 2 plus 1 per XK. Begitu. XK-nya lebih kecil. Oke, betul ya. Ini tandanya, betul. Diikuti saja tandanya. Oke, selanjutnya, kemudian misalkan barisan ini terbatas di bawah ya, karena dia monoton turun ya. Oh, salah ini. Enggak, monoton naik. Monoton naik dan terbatas di bawah. Sebentar. Betul ya, teoremanya tadi. If X is bounded increasing equant, apabila dia monoton naik, is bounded decreasing sequence. Oh, enggak, sinkron ya. Saya kurang cocok berarti menampilkan teoremanya. Ada teorema lainnya berarti setelah itu. Saya motongnya enggak penuh berarti. Nanti saya potongkan lagi. Jadi di sini dia terbatas di atas gitu ya. Ini bukan batas bawah, ini saya salah ketik berarti ya. Enggak ya, betul ya, batas bawah 2. Dia terbatas di bawah di 2. Dia terbatas di atas enggak? Sebenarnya tidak ya. Dia naik terus. Oke. Dengan induksi matematika kita akan tunjukkan bahwa batas bawahnya 2. Nah, untuk N sama dengan 1, jelas bahwa X1 lebih dari sama dengan 2. Misalkan XK lebih dari sama dengan 2, maka kita akan menunjukkan bahwa PK plus 1 itu juga lebih dari 2. Ini PK. Nah, untuk menunjukkan bahwa ini lebih dari sama dengan 2, kita gunakan definisi rekursif XK plus 1 sama dengan 2 ditambah 1 per XK. Nah, sepertinya saya ini apa namanya kurang tepat ini, bukan kurang tepat, kurang lengkap. Saya harus tunjukkan batas atasnya juga ini. Ini terbukti batas bawahnya 2, tapi saya harus menunjukkan dia terbatas di atas juga sih. Kurang lengkap ini. Ini batas atasnya
1/2 itu berapa? 1, 2, 3. 3 batas atasnya 3. Coba nanti kalian tunjukkan bahwa dia terbatas ke atas ketiga ya. Ini nanti kalian tunjukkan dia terbatas di atasnya 3. Nggak lengkap ini, kurang lengkap. Sorry, kurang lengkap. Nah, sorry. Saya terlempar. Oke, sorry. Saya terlempar tadi. Nah, nanti kalian coba lengkapi ya. Bagaimana kalau dia terbatas di atas? Kalau nggak salah dia batas atasnya 3. Bukan supremnya sih, tapi batas atasnya 3. Nah, setelah nanti kita tahu dia konvergen, untuk ngecek dia konvergen kemana, maka kita pakai teorema ini. Di sana ada teorema, kalau barisan itu konvergen, maka dia konvergen ke satu titik. Dan ada teorema lain yang menyatakan bahwa barisan yang konvergen, maka ekor barisannya juga konvergen. Dengan demikian, karena di sini rumusnya adalah xn plus 1 sama dengan 12 per xn, dan xn plus 1 itu adalah ekornya, ekor barisan dari xn, maka kita katakan dia keduanya harus konvergen ke titik yang sama. Ya, kita misalkan titiknya itu x. Maka kita peroleh x ditambah 2 kali tambah 1 per x. Ya. Itu dari xn sama dengan 2 plus per xn. Kita benda ruas, kita peroleh x kuadrat min 2x min 1. Kita faktorkan seperti ini. Akhirnya kita peroleh x sama dengan 1 plus minus akar 2. Nah, karena barisan ini batas bawahnya 2, maka yang mungkin adalah 1 plus akar 2. Karena 1 min akar 2 itu negatif. Jadi dia konvergen ke 1 plus akar 2. Supremumnya 1 plus akar 2. Nah, sorry ini nggak lengkap ya. Nanti kalian bisa lengkapin diri bahwa dia terbatas di atas gitu. Ini sorry. Nah, saya rasa itu nanti kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan nanti disampaikan di grup saja ya, atau bisa hubungi saya. Ini sorry saya ada kuliah habis ini soalnya. Ya, kalian bisa hubungi saya saja atau diskusi di grup ya. Kalau kalian punya jawaban yang beda, nanti file PDF-nya saya kirim ke grup. Kalian bisa hubungi saya Instagram atau WA ya. Itu aja. Untuk pertemuan ini, saya mohon maaf kalau ada banyak salah. Nanti kalau misalkan ada tadi ada penjelasan saya yang salah atau kurang lengkap seperti yang disampaikan Mas David tadi, silakan aja di chat di grup ya atau chat saya pribadi, nanti saya tanggapi gitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih untuk teman-teman. Mohon maaf banget ini saya harus mengakhiri karena saya ada kuliah sore. Terima kasih semuanya. Saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti bisa dikirimkan.